Audio Jungle. Hai, aku Hana. Halo, aku Caca. Salam kenal, aku Aini. Oke, pada video pembahasan materi kali ini, kita akan membahas secara langsung mengenai logika matematika. Tentang apa saja hal-hal di dalamnya mengenai logika matematika. Oke, kita simak ya secara cermat. Halo Sobat Matematika, apakah ada yang mengerti tentang konsep logika pada matematika? Jadi, apa itu logika sebenarnya? Logika matematika adalah penalaran atau landasan berpikir untuk mengambil suatu kesimpulan. Logika matematika menjadi landasan untuk memperoleh kebenaran yang didasari dengan pembuktian serta pemikiran yang rasional. Logika matematika menjadi landasan untuk memperoleh kebenaran yang didasari dengan pembuktian. Logika matematika biasanya diterapkan untuk mencari pembenaran dari suatu proporsi atau pernyataan. Halo Sobat Matematika, apakah ada yang mengerti tentang konsep logika pada matematika? Jadi, apa itu logika sebenarnya? Logika matematika adalah penalaran atau landasan berpikir untuk mengambil suatu kesimpulan. Logika matematika menjadi landasan untuk memperoleh kebenaran yang didasari dengan pembuktian serta pemikiran yang rasional. Logika matematika menjadi landasan untuk memperoleh kebenaran yang didasari dengan pembuktian. Logika matematika biasanya diterapkan untuk mencari pembenaran dari suatu proporsi atau pernyataan. Selanjutnya, terdapat prosedur atau bisa kita sebut sebagai langkah atau proses, di mana pada prosedur ini harus adanya pembuktian yang konkret. Contohnya seperti adanya pemfaktoran, rumus ABC, melengkapi kuadran sempurna dan lain sebagainya. Lalu yang terakhir terdapat prinsip. Prinsip yang artinya adalah sebuah aturan, ketentuan atau hukum yang berlaku. Prinsip ini seperti halnya teorema Pitagoras. Pada teorema Pitagoras sendiri contohnya seperti adanya rumus, sebab, dan akibat. Semisal, pada suatu segitiga siku-siku berlaku sisi miring kuadrat, sama dengan jumlah kuadrat sisi-sisi lainnya. Secara umum, jika segitiga ABC siku-siku di C, maka teorema Pitagoras dapat dinyatakan A, B pangkat 2, sama dengan A, C, pangkat 2 ditambah B, C, pangkat 2. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai logika proposisi, yang mana logika proposisi adalah kalimat deklaratif yang bernilai benar atau salah, tetapi tidak dapat sekaligus keduanya. Kebenaran atau kesalahan dari sebuah kalimat disebut nilai kebenarannya. Proposisi adalah kalimat deklaratif yang bernilai benar atau salah, tetapi tidak dapat sekaligus keduanya. Kebenaran atau kesalahan dari sebuah kalimat disebut nilai kebenarannya. Salah satu contohnya yaitu nomor 1 terbukti benar karena pada proposisi bersyarat 2 ditambah 5 itu sama dengan 7 benar. Nomor 2, diketahui Semarang adalah ibu kota Provinsi Jawa Barat itu tidak terbukti kebenarannya, atau salah. Nomor 3, diketahui bahwa 1 ditambah 5 itu sama dengan 10 dinyatakan tidak terbukti kebenarannya, atau bisa disebut salah. Oke, sebelumnya apakah ada yang pernah mendengar mengenai kombinasi pada proposisi? Audio Jungle. Oke, kita simak dan cermati ya. Di sini terdapat beberapa jenis kombinasi proposisi. Pertama, terdapat konjungsi atau conjunction di mana dapat dijelaskan bahwa P dan Q dinyatakan dengan notasi P konjungsi Q adalah proposisi P dan Q. Sementara, untuk jenis yang kedua yaitu ingkaran atau bisa kita sebut sebagai negation, dijelaskan bahwa dari P dinyatakan dengan notasi negasi P adalah proposisi tidak P. Terakhir, yaitu jenis ketiga disjungsi atau disjunction. Dapat dijelaskan bahwa P dan Q dinyatakan dengan notasi P disjungsi Q adalah proposisi P atau Q. Nah, dari sini dapat kita simpulkan bahwa konjungsi adalah berupa pernyataan dan, sedangkan ingkaran atau negasi adalah berupa pernyataan tidak. Lalu disjungsi adalah berupa pernyataan atau. Lalu, terdapat contoh dari kombinasi proposisi, yaitu example, jika P adalah hari ini hujan, dan Q adalah hari ini dingin, maka dari itu,
P konjungsi. Negasi Ki adalah hari ini cerah, dan mahasiswa kuliah luring. Lalu, P disjungsi Ki adalah hari ini cerah, atau mahasiswa tidak kuliah luring. Terakhir negasi. Negasi P adalah tidak benar hari ini. Selanjutnya kita akan membahas mengenai tabel kebenaran. Memangnya apa itu tabel kebenaran? Nah, tabel kebenaran yaitu sebuah proposisi majemuk yang disebut sebagai tautologi jika ia benar untuk semua kasus. Sebaliknya disebut kontradiksi jika ia salah untuk semua kasus. Nah, memangnya seperti apakah konsep dari tabel kebenaran tersendiri? Lalu, bagaimana bentuknya? Bisa kita lihat bahwa terdapat contoh soal yaitu tunjukkan bahwa proposisi dari negasi P dan Q, lalu apakah proposisi tersebut saling ekivalen? Mari perhatikan dengan seksama. Pada kolom ketiga, terdapat negasi P dinyatakan salah apabila proposisi P benar. Proposisi P benar maka negasi P salah. Proposisi P salah maka negasi P benar. Proposisi P salah maka negasi P benar. Proposisi Q benar maka negasi Q salah. Proposisi Q salah maka negasi Q benar. Proposisi Q benar maka negasi Q salah. Proposisi Q salah maka negasi Q benar. Pada kolom terakhir yaitu negasi P disjungsi negasi Q dianggap salah karena keduanya dari negasi P dan Q salah. Jawabannya benar, karena salah satunya dari kedua negasi P dan Q benar. Jawabannya benar, karena salah satunya dari kedua negasi P dan Q benar. Pada kolom terakhir yaitu negasi P disjungsi negasi Q dianggap salah karena keduanya dari negasi P dan Q salah. Lalu, pada kolom 3 terdapat P konjungsi Q yang mana dianggap benar ketika keduanya benar, dianggap salah ketika salah satu dari keduanya itu salah. Pada kolom keempat, terdapat negasi P konjungsi Q, yang mana dianggap salah ketika P dan Q benar, sebaliknya dianggap benar ketika P dan Q itu salah. Halo Sobat Matematika, balik lagi nih sama aku Caca. Di sini aku bakal jelasin ke Sobat Matematika tentang disjungsi eksklusif. Misalkan P dan Q adalah proposisi eksklusif or P dan Q dinyatakan dengan notasi P, disjungsi Q adalah proposisi yang bernilai benar jika hanya salah satu dari P dan Q benar, selain itu nilainya salah. Yuk kita coba buktikan dengan menggunakan tabel kebenaran. Diketahui nilai proposisi P dan Q sebagai berikut. Jika nilai P benar, dan Q juga benar, maka P disjungsi Q menghasilkan nilai salah. Kemudian jika nilai P benar dan Q salah maka nilai P disjungsi Q adalah benar. Lalu, jika nilai P salah dan nilai Q benar, maka menghasilkan disjungsi P dan Q bernilai benar. Setelah itu, jika nilai P dan Q keduanya salah maka P disjungsi Q bernilai salah. Nah Sobat Matematika, sudah mengertikan apa itu disjungsi eksekutif? Sekarang kita beralih ke hukum-hukum logika proposisi. Ada 10 hukum logika proposisi. Yang pertama, ada hukum identitas, yang dimana memiliki rumus pertama, yaitu P disjungsi nilai salah maka akan menghasilkan P. Kedua, P konjungsi nilai benar maka akan menghasilkan P. Kemudian ada hukum nul atau disebut juga hukum dominasi. Pertama, jika P konjungsi nilai salah maka akan menghasilkan nilai salah. Kedua, jika P disjungsi nilai benar maka akan menghasilkan nilai benar. Lalu, ada hukum negasi, yang dimana pertama, nilai P disjungsi nilai negasi P maka akan menghasilkan nilai benar. Kedua, jika nilai P konjungsi negasi P maka akan menghasilkan nilai salah. Setelah itu, hukum keempat yaitu hukum idompeten, yang dimana dua rumusnya jika P didisjungsikan ataupun konjungsikan maka akan menghasilkan nilai P juga. Yang kelima ada hukum involusi atau negasi ganda, yang dimana jika negasi bertemu negasi P maka akan menghasilkan nilai P. Yang keenam, ada hukum penyerapan atau absorpsi, yang dimana pertama, jika hasil nilai P konjungsi Q didisjungsikan dengan nilai P akan menghasilkan nilai P. Kedua,
Jika hasil nilai P didisjungsikan dengan Q dan dikonjungsikan dengan nilai P, maka akan menghasilkan nilai P. Hukum komutatif yang ketujuh, yang dimana jika nilai P didisjungsikan dengan nilai Q maka akan menghasilkan nilai Q disjungsi P. Begitupun sebaliknya. Yang kedelapan ada hukum asosiatif, yang dimana jika hasil nilai P disjungsi konjungsi Q dikonjungsikan dengan nilai P, maka akan menghasilkan hasil nilai P disjungsi konjungsi Q didisjungsikan konjungsikan nilai R. Yang kesembilan, ada hukum distributif. Pertama, jika hasil P konjungsi dengan Q kemudian didisjungsikan dengan P maka akan menghasilkan P konjungsi Q dikali P disjungsi R. Yang kedua, jika hasil P didisjungsi Q dan dikonjungsikan dengan P maka akan menghasilkan P disjungsi Q dikali P konjungsi R. Kesepuluh, ada hukum De Morgan, yang dimana jika hasil P disjungsi Q dan dinegasikan maka akan menghasilkan negasi P konjungsi negasi Q. Kedua, jika hasil nilai P konjungsi Q dan dinegasikan maka akan menghasilkan negasi P disjungsi negasi Q. Nah sobat matematika, sekarang aku mau contohin hukum dari logika proposisi nih. Di sini sobat matematika bisa lihat ya, ada P disjungsi negasi P disjungsi Q dan P disjungsi negasi Q. Apakah keduanya ekivalen secara logika? P disjungsi negasi P disjungsi Q, jika kita cari hukum De Morgannya akan menghasilkan P disjungsi negasi P konjungsi negasi Q. Lalu jika hukum distributifnya akan menghasilkan P disjungsi negasi Q konjungsi P disjungsi negasi Q. Kemudian jika kita mencari hukum negasinya akan menghasilkan nilai benar konjungsi P disjungsi negasi Q. Lalu, jika kita mencari hukum komutatifnya akan menghasilkan P disjungsi negasi Q konjungsi nilai benar. Yang terakhir, jika kita mencari hukum identitasnya maka akan menghasilkan P disjungsi negasi Q. Halo Sobat Matematika. Selanjutnya kita akan belajar mengenai proposisi bersyarat, implikasi, bersama aku Aini. Misalkan P dan Q adalah proposisi majemuk, jika P, maka Q disebut proposisi bersyarat, implikasi, dan dilambangkan dengan P implikasi Q. Proposisi P disebut hipoksis, atau antecedent, premis, kondisi, dan proposisi Q disebut konklusi, konsekuen. Contoh, P implikasi Q hanya salah jika P benar tetapi Q salah, selain itu implikasi benar. Ayo kita cek pernyataan tersebut menggunakan tabel kebenaran. Jika P benar dan Q benar maka P implikasi Q akan bernilai benar. Lalu jika P benar dan Q salah maka P implikasi Q akan bernilai salah. Selanjutnya jika P salah dan Q benar maka P implikasi Q bernilai benar. Dan jika P salah dan Q salah maka P implikasi Q bernilai benar. Nah, dari tabel pembuktian tersebut dapat disimpulkan bahwa pernyataan pada contoh benar. Coba kita buktikan pernyataan tersebut dengan menggunakan contoh kasus. Misalkan dosen Anda berkata kepada mahasiswanya di dalam kelas, jika nilai ujian akhir Anda 80 atau lebih, maka Anda akan mendapat nilai A untuk kuliah ini. Apakah dosen Anda mengatakan kebenaran ataukah dia berbohong? Ayo kita selesaikan. Dari kasus tersebut kita dapat membuat 4 pernyataan, yaitu pernyataan 1, nilai ujian akhir Anda di atas 80, hipotesis benar, dan Anda mendapat nilai A untuk kuliah tersebut, konklusi benar. Pada kasus ini pernyataan dosen Anda benar. Pernyataan 2, nilai ujian akhir Anda di atas 80, hipotesis benar, tetapi Anda tidak mendapat nilai A, konklusi salah. Pada kasus ini dosen Anda berbohong, pernyataannya salah. Pernyataan 3, nilai ujian akhir Anda di bawah 80, hipotesis salah, dan Anda mendapat nilai A, konklusi benar. Pada kasus ini dosen Anda tidak dapat dikatakan salah, mungkin ia lihat kemampuan Anda secara rata-rata bagus sehingga ia tidak ragu memberi nilai A. Pernyataan 4, nilai ujian akhir Anda di bawah 80, hipotesis salah, dan Anda tidak mendapat nilai A, konklusi salah.
Pada kasus ini dosen Anda benar. Sobat matematika, setelah kita mempelajari proposisi bersyarat, selanjutnya kita akan mempelajari tentang varian proposisi bersyarat. Misalnya P dan Q adalah proposisi untuk P implikasi Q. Terdapat 3 varian proposisi bersyarat, yaitu 1. Converse atau kebalikan dengan simbol Q implikasi P. Yang kedua inverse dengan simbol negasi P implikasi negasi Q. Dan yang terakhir kontraposisi. Contoh penerapan varian proposisi bersyarat pada sebuah kalimat. Jika Amir mempunyai helikopter, maka Amir orang kaya. Converse dari kalimat tersebut yaitu jika Amir mempunyai helikopter, maka Amir orang kaya. Lalu inverse dari kalimat tersebut yaitu jika Amir tidak mempunyai helikopter, maka Amir bukan orang kaya. Dan kontraposisi dari kalimat tersebut yaitu jika Amir bukan orang kaya, maka Amir tidak memiliki helikopter. Oke sobat matematika, kita sudah sampai ke materi terakhir nih, yaitu mengenai bikondisional atau sering disebut biimplikasi. Misalkan P dan Q adalah proposisi. Proposisi majemuk, jika dan hanya jika Q disebut bikondisional, biimplikasi, dan dilambangkan dengan P biimplikasi Q. Pernyataan P biimplikasi Q adalah benar bila P dan Q mempunyai nilai kebenaran yang sama, yakni P biimplikasi Q benar jika P dan Q keduanya benar atau P dan Q keduanya salah. Ayo kita buktikan dengan tabel kebenaran. Jika P dan Q bernilai benar, maka P biimplikasi Q akan bernilai benar. Selanjutnya, jika P bernilai benar dan Q bernilai salah, maka P biimplikasi Q akan bernilai salah. Lalu jika P bernilai salah dan Q bernilai benar, maka P biimplikasi Q bernilai salah. Terakhir, jika P bernilai salah dan Q bernilai salah, maka P biimplikasi Q bernilai benar. Mudah bukan sobat? Hai sobat matematika, apakah masih semangat? Sebelumnya kami ingin menyampaikan suatu hal mengenai video Pembahasan kali yang telah kami sampaikan bertujuan untuk memenuhi tugas kelompok logika matematika, yaitu Bapak Muhammad Ridwan Yuda Negara. Terima kasih telah menonton dan memperhatikan pembahasan Apabila kali ini. terdapat kekurangan dalam video pembahasan oleh kami, Jangan lupa Like, komen, share,